Saya adalah saya, engkau adalah engkau. Coba lihat Pak, fujur, ya. Nafsu ini, potensi paling depan nafsu adalah mampu melakukan dosa dan suka berbuat kejahatan. Inilah nafsu. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat, "Hai malaikat, sekarang bawa dia ke sebuah ruangan, jangan kasih dia makan, jangan kasih dia minum, jangan didengarkan apa yang dia mau." Sabanta sajonya di dalam ruangan itu maluluang-luluang nafsu. Ya Allah, lepaskan saya. Ya Allah, keluarkan saya. Saya berjanji saya akan taat kepada engkau. Saya berjanji saya akan mengakui siapa saya, siapa engkau. Lalu dipanggil oleh Allah, "Sini. Siapa kamu, hai nafsu?" "Saya adalah makhlukmu. Saya adalah hambamu. Engkau adalah Rabb yang menciptakan aku, dan aku ditugaskan untuk menyembahmu." Coba lihat Pak, setelah disiksa nggak mempan, dengan panas dan dingin tidak mempan, tapi ketika dilaparkan, ini kunci ya, ketika dilaparkan, ketika dihauskan dan tidak didengarkan dan tidak diikuti apa yang dia maui, maka dia pun melunak, melemah, lalu menyerah. Inilah dia kunci menaklukkan nafsu. Baik, kita kembali kepada pembahasan kita. Qad aflah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu ini telah Allah ilhamkan ke dalamnya, Allah masukkan ke dalamnya dua potensi. Potensi terkedepan adalah potensi berbuat dosa. Dan maaf Bapak Ibu, nafsu yang macam ini yang Allah lengketkan kepada setiap kita. Setiap kita punya nafsu yang mada itu. Nafsu yang tidak mau diatur. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada beberapa orang, oknum yang berkata, "Saya tidak mau diatur oleh siapa saja. Saya mengatur diri saya sendiri." Ketika dibacakan kepadanya ini ayat, ini Al-Quran, ini dari Allah, maka dia membangkang. Iyalah, nafsu sejatinya adalah membangkang, ya. Saya hanya berhak mengatur diri saya sendiri. Pada saat itu, ketika dia mengumumkan, "Saya tidak mau diatur oleh ayah saya tidak mau diatur oleh ibu saya, oleh guru saya, oleh komandan saya, oleh siapapun, tidak boleh mengatur saya berhak mengatur diri saya sendiri." Ketika dikatakan ini Islam dari Allah, ini Al-Quran, ini sunnah dari Rasulullah, apa katanya? "Terserah, itu kan aturan, itu namanya. Saya tidak mau diatur oleh siapapun, saya mengatur diri saya sendiri." Maka inilah orang yang masuk oleh Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Apakah engkau pernah melihat orang-orang yang lebih tunduk kepada nafsunya sendiri, orang yang telah menyembah hawa nafsunya sendiri? Nah, hawa nafsu itu apa Bapak Ibu? Hawa adalah keinginan dan selera daripada nafsu. Hawa itu adalah hawa nafsu. Hawa itu artinya keinginan dan selera daripada nafsu. Sementara selera nafsu cenderung kepada yang buruk-buruk. Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk menguji Bapak Ibu ini dikuasai nafsu atau tidak, gampang sekali. Selama ini kita selalu mengkambing hitamkan setan yang menyebabkan saya sesat, setan yang merayu saya untuk menyimpang, setan yang menjadikan saya tidak mau taat, setan. Kita salahkan setan. Sekarang kita mampu buktikan bahwa ternyata kemampuan setan untuk kita paling hanya 10%, Pak. Kalau berani saya agak kuatkan sedikit, 20% kemampuan setan menyesatkan kita. Tapi yang 80% yang mampu menyesatkan kita adalah nafsu. Dan ini yang tidak lepas dari tubuh kita sampai kita meregang nyawa meninggalkan dunia ini. Barulah nafsu itu pun selesai menjajah kita. Wahai hamba Allah, nafsu itu ada dalam tubuh kita. Buktinya apa? Bulan Ramadan. Lihat, selama bulan Ramadan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang setan? Diikat tidak setannya? Diikat tidak setannya? Futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Bahkan di awal hadis, suffidatis syayatin. Seluruh setan-setan suffidat, dibelenggu. Lalu kenapa di bulan Ramadan masih banyak orang yang membunuh? Kenapa di bulan Ramadan masih banyak orang yang emosi sehingga merah matanya sampai dia bunuh ibunya? Kenapa di bulan Ramadan masih banyak orang yang mencuri, merampok? Kenapa di bulan Ramadan masih banyak orang yang berzina, memperkosa? Kenapa di bulan Ramadan seolah-olah setan masih gentayangan? Jawabannya adalah bukan setan saat itu yang bekerja. Yang bekerja saat itu adalah nafsu. Di dalam surat Ibrahim
ayat yang ke-24. Iblis di depan seluruh calon penghuni neraka membela diri. Setan-setan di depan Allah membela diri ketika dia disalahkan sepenuhnya. Apa kata iblis? Wa qala syaitan. Syaitan itu dimaksud adalah iblis. Berkata dia, kenapa kalian terlalu menyalahkan saya? Saya tidak mampu berbuat apa-apa kepada kalian kecuali hanya sebatas menggoda. Fala talumuni. Hari ini kalian tidak bolehlah menyalahkan saya seperti ini. Lumu anfusakum. Salahkan nafsu-nafsu kalian sendiri. Itu nanti pernyataan iblis ketika seluruh calon-calon penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia akan dihambuangkan, dilemparkan ke dalam api neraka. Iblis membela diri, saya hanya bisa menggoda, saya tidak bisa memaksa kalian. Tetapi yang selama ini menyesatkan kalian adalah nafsu kalian sendiri. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ayo kita baca lagi ayatnya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah. Nah, ini ada pemakaian kalimat yang maha tertib dari Allah dan maha terpilih dari Allah. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh aflaha, telah beruntung. Itu pasti itu Pak. Kalau fi'il madhi diawali dengan qad di depannya, maka itu pasti. Sama dengan qad aflahal mu'minun. Surat apa itu? Surat Al-Mu'minun. Surat yang ke-23 ayat pertama. Qad aflahal mu'minun. Sementara di sini qad aflaha man zakkaha. Kita lari sebentar ke surah Al-Mu'minun tadi. Kenapa Allah mengatakan qad aflahal mu'minun? Sungguh beruntunglah orang-orang yang mukmin. Ternyata ayat kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, orang yang beriman yang beruntung itu yang macam ini mereka. Sembilan. Di ayat 10-nya, ulaika humul warithun alladzina. Ayat 11, alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka beruntung karena mereka lah yang akan menghuni surga Firdaus dan mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Qad aflaha al-mu'minun, qad aflaha man zakkaha. Ternyata orang mukmin itu adalah orang yang man zakkaha. Orang yang senantiasa menjaga kebersihan hatinya, ya, yang senantiasa membersihkan jiwanya, lalu senantiasa menjaga kebersihan jiwanya. Beruntunglah dia. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya dan membiarkan jiwanya kotor. Ada dua loh di situ ya. Dassaha, mengotori jiwanya, satu. Yang kedua, membiarkan jiwanya kotor. Bisa kita pakai ini? Ada spidol tidak? Kalau ada spidol saya bersyukur sekali, karena ini memang harus diuraikan Pak. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Ini adalah orang yang taubat. Setelah sekian lama bergelimang dalam kesalahan dan dosa, lalu dia stop dan dia bertobat. Ini zakah. Setelah itu apa? Dia terus menjaga kebersihan jiwanya. Setelah dia taubat, dia isi dengan amal soleh dan dia terus menjauhkan diri dari apa-apa yang selama ini dia ada dalam gelimangan dosa. Dulu dia terlanjur berzina, dulu dia terlanjur berzudi, dulu dia terlanjur menyakiti orang tua, dulu dia terlanjur menzalimi, merampok, mencuri, korupsi, dulu dia terlanjur minum minuman keras, dulu dia terlanjur menipu kesana kemari, dulu dia terlanjur, seluruhnya dia telah bersihkan dengan taubat, zakah. Dia taubat, setelah itu dia isi dengan fa amma man taba wa aslaha wa bayyana fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Setelah dia taubat, dia isi dengan amalan-amalan soleh, sehingga
zakkaha, dia terus menjaga kebersihan jiwanya. Beruntunglah dia. Surat Qad Aflahal Mu'minun, sungguh beruntunglah orang mukmin karena mereka menjadi penghuni surga Al-Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Ya. Dan yang ini adalah surat Asy-Syams. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikannya. Mensucikan artinya satu. Ini artinya satu, bertaubat. Bertaubat. Dengan ini dia membersihkan dosa-dosa masa lalunya dengan taubat nasuha. Bertaubat, taubatan nasuha. Oke, membersihkan dosa-dosanya. Yang kedua adalah menjaga terus kebersihan jiwanya. Ya, ini membersihkan dengan taubat nasuha. Beruntunglah dia. Jangan tunda-tunda taubat, Pak. Awak tak tahu bila waktu berhenti. Kita ini ibarat perjalanan yang sangat